Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang selalu kita harapkan doa serta keberkahannya. Ya insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiyah, diberkahkan kehidupannya dunia wal akhirah, dan insyaallah mudah-mudahan kehadiran beliau-beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmah, taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal. Bil khusus kepada segenap jajaran pemerintah daerah, salam penghormatan kepada Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah serta Bapak Camat atau yang mewakilinya. InsyaAllah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiyah, diberkahkan kehidupannya dunia wal akhirah, dan insyaallah mudah-mudahan jabatannya di dunia ini penambah nilai ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal. Wabil khusus hadirin wal hadirat, mu'minin mu'minat, fahamdan li rabbin hasana bi Muhammadin wa an qadhana min zulmati jahli wa dayajiri ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa bihamid ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihi al-mukhtar man da'ana ilaih bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla 'alaika Allahu bari'uka alladzi bika ya mushaffa'u khassana wa habana ma'alikal adhari ma'dini sirrikal asma fahum sufunun najatihimana labbaik ya Rasulullah, labbaik ya Nurullah, labbaik ya Habibullah. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, yang Maha Luhur, yang Maha Bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh dalam keberkahan ini tidak ada nama yang lebih mulia kecuali nama kita yang malam ini sedang disebut oleh para malaikatnya Allah, yang telah diberikan oleh Allah satu kewenangan kepada setiap malaikat beristighfar kepada Allah, meminta kepada Allah, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa umatku berkumpul di dalam satu perkumpulannya di mana perkumpulan tersebut disebutkan nama Allah, disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah akan turunkan ribuan malaikat untuk beristighfar kepada Allah agar dosa kita semua yang hadir diampuni oleh Allah. Amin ya rabbal. Salawat beserta salam terlimpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah, tidak ada kata yang lebih baik, tidak ada kata yang lebih pantas keluar dari lisan seorang pendosa seperti kita di malam ini kecuali ungkapan syukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah atas karunia nikmat Allah berikan kepada kita, khusus dengan apa yang telah diizinkan oleh Allah. Allah ringankan langkah kaki kita, Allah izinkan hati kita untuk duduk bersama-sama mengagungkan, memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga tidak ada bahasa yang paling indah di malam ini yang keluar dari lisan seorang kita ahli maksiat kecuali bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau salawat mau? Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya
Rabbi bil Ya Hanan Ya Manan Ya Qadim al-Ihsan Bahri judik malian Jud lana bil ghafran Ya Rabbi bil جد لهذا الإنسان أبدى سوء خاذيا من ذنوب وحلان وخائف خذبان يا ربي بيل ربنا نستعفيك ربنا نسترضيك ولنا الظن فيك يا رجاح الإيمان يا ربي بيل Alhamdulillah Rabbil Alamin. Betapa sempurna seorang hamba yang di dalam hatinya tatkala bersalawat kepada Nabi penuh dengan kerinduan kepada Rasulullah. Tidak akan seseorang akan dibersihkan hati kecuali di dalam hatinya menyebutkan Allah beserta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana firman Allah, alladzina amanu wa tatma'inul qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillah wa tatma'inul qulub. Jika seseorang yang hatinya keras, hatinya tidak ada kelembutan, maka cepatlah menyebutkan nama Allah, maka niscaya Allah namanya akan melembutkan hati, melunakkan hati, agar kita dapat menerima rahmat, menerima nasihat, sehingga kita keluar dari dunia ini masih dikatakan seorang hamba yang dititipkan iman, insya. Syekh Abdurrahman Ad-Diba mengatakan di dalam salah satu pasal Maulid Ad-Diba, ahdiru qulubakum ya ma'syara dzawil albab, hadirkan hati kalian wahai para pemilik akal. Apa yang membuat Syekh Abdurrahman Ad-Diba memanggil hati untuk kita sadar hanya orang yang berakal untuk duduk memuliakan mengagungkan Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi beliau mengatakan, masyi kamal majma'. Tidak ada perkumpulan yang lebih baik kecuali perkumpulan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada apa di dalamnya? Jika kalian ingin berdoa, maka berdoalah di dalam majlis Maulid, maka doa kalian akan dikabulkan oleh Allah. Dan jika kalian ingin bertaubat kepada Allah, datanglah ke dalam majlis Maulid, yang pastinya taubat kita semua akan diterima oleh Allah. Alhamdulillah. Berarti perayaan Maulid ini baik atau buruk? Setiap sesuatu kebaikan wajib didasari dengan iman. Akal nggak boleh ikut campur. Kalau menceritakan tentang Maulid, akal nggak boleh ikut campur. Tapi iman yang didulukan, karena perayaan Maulid tidak akan pernah masuk ke dalam Yang pertama, saya mau tanya dulu nih, orang yang hadir di sini punya iman apa enggak? Insya pede banget lu jawabannya, punya. Ntar giliran Ramadan
puasa sampai zuhur. Giliran sholat subuh jam 8. Insya Allah. Orang yang dititipkan iman berarti orang yang tidak akan mendahulukan akal. Akal harus nurut apa kata akal nggak boleh ikut campur. Kalau iman sudah punya ketentuan, akal nggak boleh merubah keyakinan iman. Contoh, ada orang buang air kecil, buang air najis atau suci. Lagi buang air kecil terkena pakaian, pakaiannya kita lap. Pakaiannya boleh nggak kita pakai lagi? Nggak boleh. Kenapa? Najis. Mau dipakai cuci dulu yang bersih baru pakai lagi. Boleh. Ada air mani, najis atau suci? Terkena pakaian, kita lap. Boleh dipakai lagi nggak? Pantas apa nggak? Kalau yang najis wajib dicuci, yang keluar suci nggak wajib dicuci. Kata siapa? Iman. Kata karena ini syariat. Betul? Orang yang keluar air seni untuk mengembalikan dirinya menjadi manusia yang disucikan oleh Allah, cukup dengan berwudu. Selesai wudu, selesai. Orang yang keluar air mani wajib mandi besar, mandi junub. Kata siapa? Iman. Akal boleh ikut campur? Enggak boleh, karena ini sudah ketentuan iman. Akal mau ikut campur, yang keluar air seni aja wudu, yang keluar najis cukup wudu. Gimana orang yang keluar suci? Gak usah ngapa-ngapain berarti. Orang yang keluar suci, betul gak? Akal yang bicara. Iman boleh ikut apa kata akal? Gak boleh. Kenapa? Karena sudah ketentuan iman. Allahumma, ini masuknya daerah mana nih? Limpak. Rimpak tengah. Kalau kata orang rimpak tengah, punya penyakit beser. Lo tahu penyakit beser? Kencing sehari 7 kali 9 kali. Kebayang gak kalau kita keluar pipis diganti mandi wajib bukan wudu, berapa kali kita sehari mandi? Persis banget kita sama ikan julung-julung. Allah baik gak? Berarti keinginan Allah baik apa enggak? Meringankan apa menyusahkan? Meringankan. Kenapa orang yang keluar air mani wajib mandi besar? Karena orang yang keluar air mani sudah dapat dipastikan lemah, letih, lesu. Untuk mengembalikan kesegarannya bagaimana? Mandi. Betul apa salah? Jadi ini setuju ya? Setuju. Apa yang dikatakan iman, akal nggak boleh ikut campur. Ada lagi, Bu, tidur loh. Bu, bulan puasa Ramadan hukumnya apa? Wajib. Salat 5 waktu hukumnya apa? Dua-duanya. Ibu lagi puasa di bulan Ramadan, head datang. Yang harus diganti salat apa puasanya? Puasanya. Kenapa? Karena puasa boleh diganti kapanpun waktunya sebelum datang bulan suci Ramadan. Tapi kebiasaan perempuan seminggu mau Ramadan ngomong, kemarin puasa saya belum dibayar. Kira-kira boleh nggak Bib tinggal seminggu mau Ramadan saya bayar? Lu 10 bulan kemana aja? Betul nggak? Mumpung masih ingat sekarang, besok dijalanin. Allah kasih keringanan karena perempuan nggak bakal mampu.
ibadah 35 waktu kalau dia haid 7 hari. Kalau dia haid 14 hari berarti 70 waktu dia harus tinggalkan. Untuk diganti berat, perempuan gak mampu. Bagaimana caranya? Wajib ganti dengan puasanya. Puasa wajib diganti. Ada laki yang ngomong, enak juga bete jadi perempuan ya. Kalau ada di dalam hati yang begitu, mudah-mudahan pulang dari sini haid. Air seni, air mani, haid bagi yang wajib dan wajib. Ini semua yang tadi dijelaskan ini perintah siapa? Perintah Allah. Akal nggak boleh ikut campur. Karena perayaan Maulid ini yang ditegur adalah hati oleh Syekh Abdurrahman Ad-Diba. Sepakat para alim ulama bahwasanya perayaan Maulid wajib diyakini dengan Ini sekarang yang bikin acara siapa? Siapa? Dari masjid atau dari warga? Dari warga. Saat Nabi dilahirkan juga ada. Allah merayakan. Allah donatur tetap. Allah yang merayakan. Allah merayakannya ini dengan penuh kesempurnaan. Saat Nabi dilahirkan bukan orang sini yang jadi panitia. Siapa yang dijadikan panitia? Malaikat Jibril. Panglimanya malaikat dijadikan ketua panitia oleh Allah. Jamaahnya ada. Penghuni langit dan bumi jamaahnya. Berarti yang ngerayain Maulid pertama kali siapa? Allahu Rabbul. Di dalam rawi Ad-Diba, Allah di dalam hadits qudsi berfirman, Ya Jibril nadi fi sahril mahlukat min ahlil ardi was sama bitahani wal bisyarah fa inna nurul maksun wasirul maknun awjad qablahal wujudil asya wa idda'il ardi was sama. Coba kita lihat, ya Jibril, beritahu penghuni langit dan bumi, sampaikan kabar kepada mereka. Allah memerintahkan dipanggil penghuni langit dan bumi dan diberitahukan bahwasanya cahaya yang selama ini tersimpan, cahaya yang selama ini aku jaga malam ini, dan karena cahaya itu aku ciptakan langit dan bumi, malam ini akan dikeluarkan. Alam semesta wajib untuk menyaksikan proses kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabinya mulia enggak? Yang merintahin lahir mulia enggak? Mulia. Allahnya mulia, nabinya mulia. Yang kumpul mulia malaikat. Yang saat Nabi dibacakan, saat malaikat berdiri menyambut dengan mengatakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Coba kita bisa bayangin, kita aja punya anak Pak, begitu istri kita lahiran boro-boro baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bini kita lahiran, kita lagi di mana? Bini kita lahiran belum tentu kita ada di sampingnya. Tapi Allah memastikan, malaikat diturunkan oleh Allah ribuan dan serta seluruh alam semesta ini menyambut kelahiran baginda Nabi Muhammad. Ini ada dekorasi ya, betul nggak? Ini tenda dekor bukan? Hiasan bukan? Lightingnya hiasan bukan? Ini ciptaan manusia, hiasannya segini aja kita lihat mewah. Saat Nabi dilahirkan, Allah hias langit dengan gemerlapan bintang, dengan rembulan yang begitu sempurna. Sampai Thuwaibah lagi gendong Nabi mengatakan, melihat bulan purnama, ngelihat lagi Nabi, ngelihat lagi bulan purnama, sampai mengatakan, wallahi aku tidak pernah melihat bulan lebih terang daripada siang hari. Bulannya lebih terang daripada siang hari. Dan aku tidak melihat keindahan bulan purnama kecuali keindahan tersebut ada pada wajah anak yang di dalam gendonganku. Ini adalah Nabi Muhammad. Dia adalah Rasulullah yang merubah setiap kehidupan manusia termasuk umatnya. Siapapun dia ada di dalam doa Nabi Muhammad SAW. Betul apa enggak?
Satu doanya Nabi. Ya Allah, berkahkan rezeki kepada umatku tatkala datangnya bulan suci Ramadan. Ini doanya Nabi nih. Umat Nabi semua, yang dagang kolak, yang dagang bihun, yang dagang gorengan, dagang kain sarung, dagang peci, semua laku, betul? Yang di mall, yang di pasar laku, mau dia beriman mau enggak, semua termasuk golongan umat Nabi dan ada di dalam doanya Nabi Muhammad SAW. Nabinya rahmat, nabinya punya kasih sayang. Kalau kita kan kagak. Dia ngomong, ngapain sih ngadain maulid, buang-buang duit? Jawab enggak? Jawab enggak? Pakai emosi apa pakai dalil? Emosi apa dalil? Enakan emosi kayaknya ya. Betul nggak? Duit gue. Yang capek, yang lapar, yang kegerahan, yang pegal. Ngapa lu yang repot? Betul nggak? Jangan terlalu kenapa sih ya menabi, kenapa? Memang kenapa kita ngerayain maulid gini? Maaf, di dalam acara maulid gini ada silaturahmi nggak? Ada nggak? Sunnah nggak? Orang yang menjalankan silaturahmi kata Nabi, orang yang pertama yang paling pandai menjalankan silaturahmi, Allah panjangkan umurnya. Belum selesai lu udah amin aja PA. Belum. Emang lu mau panjang umur? Yang lain mati lu doang sendirian mau? Mandi sendiri, kain kafan sendiri, ngegelinding sendiri, kan gak enak juga. Nabi mengatakan orang yang pandai silaturahmi Allah panjangkan umur dalam taat kepada Allah. Tuh giliran begini lu amin gak mau PA. Doa yang kedua, apa kata Nabi? Orang yang pandai silaturahmi Allah luaskan rezekinya. Belum. Ini termasuk golongan doanya kita nih. Minta banyak rezeki mulu kan? Mau punya duit banyak. Buat apa? Hah? Ngisi slot. Anak muda sekarang mah selat selot lah. Anak muda. Anak muda. Hidup jangan tolol-tolol banget, ngapa? Saya mau tanya sama bapak-bapak yang udah lebih tua di sini. Pernah dengar nggak judi koprok? Pernah nggak? Yang menang, yang main apa bandar? Bandar apa yang main? Bandar pasti menang. Itu manual. Itu keluar lagi togel. Betul. Yang menang bandar apa yang masang? Bandar. Mulai ada hitung-hitungan, plesetin hitung-hitungan, lu gak bakal menang. Apalagi sekarang judi slot pakai handphone digital. PA ini sistem yang main tolol. Mau sampai kapanpun kita gak bakal kaya, gak bakal menang. Kenapa? Orang sistem, orang yang namanya sistem, orang main manual aja masih dibohongin, apalagi digital. Ini komputer. Lu buang duit. Yang namanya laki-laki nyari duit tuh cari keringat. Buang keringat, bukan jempol lo yang goyang. Kadang saya jujur Kiai Ustadz, saya nggak habis pikir sama anak muda sekarang, blow on-nya tololnya murokap. Jujur, sekarang maaf, kalau lu pada main judi, lu hancur rezeki lu, bini lu telantar, anak lu terlantar, rumah tangga lu hancur. Itu gara-gara judi. Anak muda sekarang nyari duit males setengah mati. La ilaha illallah. Lu sampai kapan juga gak bakal ketemu jodoh, geblek. Kadang ketemu, Habib minta air dong Habib. Doain saya ya Habib ya. Kalau doa lu biar panjang umur, sehat, ada doanya, ada gak? Salawat syifa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha. Ada doanya. Habib tolong doain dong Bib.
biar Allah tetapkan iman saya, ibadahnya langgeng, bener. Ada di dalam sholat juga kita baca tuh di sujud terakhir, ya mugallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Ada doanya. Ini anak muda sekarang, Bib, doain dong, Bib, biar cepet dapat jodoh. Kan gue bingung doanya apa. Gue tanya, lu kerja nggak? Belum, Bib, nganggur. Anak muda, lu mau ketemu jodoh, lu kerja, duit banyak, jejerin di pinggang, perempuan mana juga pasti mau. Karena jujur, karena perempuan sekarang nggak ngelihat kesolehan, nggak ngelihat ini orang baik apa enggak. Betul nggak? Betul. Gue ngeri nemu ibu-ibu, gue ngeri banget. Mana samping panggung lagi. Gue salah ngomong bangsa disambit langsung gue. Bu, butuh duit? Belum. Butuh duit apa butuh cinta? Betul. Duit. Betul. Karena memang perempuan sekarang itu nggak makan cinta, bro. Bapak nggak percaya, lu nggak percaya, tanya nih anak muda. Neng, bukan ini bukan. Neng, yang dicari laki-laki kayak gimana sih, Neng? Apa? Banyak duit, terus ganteng, terus soleh, terus baik, terus apa? Tanggung jawab. Ada nggak sama diri lo semua? Ada nggak? Nggak ada. Di gue aja nggak ada. Neng mau yang begitu laki-lakinya. Maaf, Neng udah meninggal. Lah laki yang sempurna siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau nyari yang begitu sampai budak nggak kawin-kawin lu, PA. Neng, maaf. Nabi udah ngajarin perempuan yang paling baik itu yang maharnya paling murah. Ulah mahal-mahal teing atuh, Neng. Ya, rezekinya kan rezeki tukang ojek sama direktur kan beda. Betul nggak? Rezekinya orang yang dagang cilok keliling sama yang kerja jadi manajer kan beda. Betul nggak? Tapi itu kan semua usahanya laki-laki untuk membahagiakan seorang istri. Betul? Lagi lu nggak ada otak amat sih, Neng. Tolong dong hargain no laki-laki yang kerja udah banting tulang. Ntar udah dikawinin nuntutnya macem-macem. Laki salah mulu nggak pernah bener. Padahal kita yang selalu dikasih PHP. Laki-laki selalu dikasih harapan palsu. Kenapa? Karena perempuan punya perasaannya banyak. Dia nggak bisa cinta, dia bisa cinta itu lebih dari satu, Pak. Kalau kita laki-laki cuman ada batasan 4. Kalau laki-laki 4 cinta boleh, lebih nggak boleh. Kalau laki-laki lebih dari perempuan lebih dari 4 boleh. Hebat nggak tuh? Perasaan perempuan bisa lebih cinta. Bohong, Pak, kalau perempuan bilang cinta sama kita, bohong. Jangan percaya, Pak, jangan percaya. Perempuan kalau udah bilang saya cinta sama kamu, besok minta duitnya nambah. Perempuan itu punya perasaan 99. Laki-laki punya akal 99. Hatinya perasaannya berapa laki-laki? 1. Siapa yang dia cintai tulus, pasti dia akan jalankan dengan ketulusan. Perempuan perasaan karena dia bisa ngebagi-bagi, bisa sayang sama anak,
Bisa sayang sama suami, bisa sayang sama ipar, bisa sayang sama tetangga. Semuanya dikasih sayangin, sampai laki dilupain. Betul enggak? Jujur-jujuran aja lah Bu. Maaf, tadi masak enggak? Buat suami apa buat diri sendiri? Bohong banget. Gue enggak percaya. Bener Pak, suami tadi istri masak Pak? Betul? Pak maaf, semalam sebelum tadi istri masak, malamnya nanya enggak sama bapak, yang besok mau makan apa? Yang besok mau dimasakin apa? Ada yang begitu ada? Enggak ada Pak. Ya Allah Pak, tuker tambah mendingan Pak. Ya karena udah gedek. Mau tanya mau masakin apa besok terserah. Nah lu tadi bilang terserah, lu yang masakin juga yang kagak godoyan lu kasih mulu. Kan perempuan gitu alasannya biar apa? Biar awet sayurnya. Kadang perempuan ini suka nggak tahu-tahu laki-laki itu mendem perasaan besar loh Bu. Jujur, ya gue nggak jadi bahas maulid dah. Karena gue ngeliat nih muka lu muka-muka laki-laki penuh dengan tekanan. Makanya saya nih agak sedikit meronta-ronta jiwa saya. Kesian tuh lihat muka-mukanya batin banget itu. La ilaha illallah. Ibu nggak tega ngelihat suami begini. Bu maaf banget Bu. Allah kasih ciptain ibu ini sempurna. 99% hati perasaannya itu banyak. Bapak nggak percaya kalau perempuan perasaannya banyak? Nggak percaya? Bawa ke pasar. Bawa ajak ke pasar. Dari mulai pasar buka sampai tutup, ngelihat baju, ngelihat pakaian satu pun nggak ada yang dibeli. Perasaan sebelah sini bagus nih. Tapi coba lihat perasaan sono kayaknya bagusan noh. Perasaan mulu, beli kagak. Besoknya balik lagi. Sampai tutup yang dibeli cuma satu. Itu perasaan perempuan. Sampai ulama mengatakan perasaan perempuan itu ibarat cermin. Ibarat, makanya laki-laki jangan suka nyakitin hati perempuan. Maaf, tak dulu. Perempuan itu ibarat hatinya bagaimana cermin. Kenapa? Kalau kita punya cermin di rumah dielap tiap hari bagus apa enggak? Indah apa enggak? Kita ngaca diri kita bagus enggak? Bagus, sempurna enggak? Tapi kalau cermin itu jatuh, hancur. Bisa kembali sempurna, bisa tersusun sempurna? Gak bakal bisa. Begitupun perasaan perempuan. Kalau perempuan udah disakitin, dia pasti akan maafin, tapi ingat bekas lukanya gak bakal hilang. Betul kan? Kenapa perempuan dikatakan perasaannya ibarat cermin? Survei membuktikan. Karena yang doyan sama kaca cuman perempuan. Kita mah laki-laki mah enak ya. Habis mandi selesai nyisir jalan. Sampai lupa pakai baju. Betul nggak Pak? Kita mah hidup laki-laki paling simpel, perempuan paling repot. Bangun tidur ngaca. Masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, pakai baju, dandan, pakai kerudungan, mau keluar kamar, lagi makan di atas meja, punya handphone kamera depan, keluar rumah nengok jendela, pakai helm, naik motor lampu merah ketemu mobil. Tuh perempuan tuh gak pernah jauh-jauh dari kaca. Tapi kalau ada laki-laki yang doyan kaca, namanya laki-laki tulang lunak. Bu, pernah naik motor? Di motor ada spionnya enggak? Itu buat spion, itu buat nyelamatin kita. Kita tahu enggak Bu? Tahu enggak? Bapak coba nggak percaya, Bapak lihat deh di motor. Perempuan kalau udah bawa motor itu spionnya pada doa Pak. Jujur saya pada begini doa. Itu spion pada kemana ngadepnya? Ke mukanya Pak. Bu, Neng, spion itu ikhtiar kita di jalan. Biar kita tuh nggak ditabrak orang.
Neng juga sama ibu nggak nyelakain orang, nengok dulu ke belakang kalau mau nengok. Kalau mau belok itu nengok. Pantes Nabi ngomong. Nabi bilang nih ada hadis sahih. Wahai laki-laki, jangan kalian berjalan di belakang perempuan. Kenapa? Bahaya syaitannya banyak. Betul kak? Lu nggak percaya? Lo lihat di jalan, sen kanan dia belok kiri, sen kiri dia belok kanan. Betul nggak? Tuh kelakuan siapa? Perempuan. Kenapa? Spionnya nggak pernah ngelihat ke belakang. Saya cuma mau ngasih tahu. Tapi saya punya kesimpulan. Kenapa perempuan itu males banget nengok spion? Karena perempuan itu nggak pernah mau lihat masa lalu. Yang dicari adalah masa depannya. Udah gonggong gombalnya udah. Pokoknya urusan rumah tangga mah saya nggak jamin aja kalau saya yang ceramah mah urusannya bisa retak aja. Langgeng mah saya nggak jamin. Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap yang melakukan acara maulid wajib diyakini dengan datang ke sini dengan iman enggak? Di dalamnya ada silaturahmi enggak? Yang ketiga, apa kata Nabi? Orang yang pandai silaturahmi. Yang ketiga, Allah keluarkan kita dari dunia mati dengan membawa iman atau mati husnul khatimah. Ya Rabbal. Tuh coba lihat silaturahmi di dalamnya. Ada yang ngomong lagi mau ngapain ngadain maulid orang Nabi Muhammad manusia biasa? Jawab jangan. Ini kesel juga nih kalau saya ada yang nanya begitu tuh. Keselnya bukan main saya. Kalau Nabi manusia biasa salah. Kita manusia biasa, Nabi mah kagak. Nabi manusia luar biasa. Dia bilang apa? Lah itu kan ada ayatnya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Iya kalau lo baca sampai situ ya benar. Akan datang seorang nabi dan rasul dari golongan kalian wahai manusia. Benar. Lanjutin dong ayatnya. Azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur. Kemuliaan ditempel oleh Allah. Beban umat dipikul oleh Nabi. Sampai di dalam Al-Quran yang paling dimuliakan, paling ya Allah, banyak ayat Allah menceritakan tentang Nabi. Jangankan sifatnya, laqad kana fi Rasulillahi uswatun wa ma arsalnaka illa rahmatan. Ini baru sebagian kecil ayat-ayatnya. Punggung Nabi aja ada. Alam nasyrah laka sadrak wa wada'na. Punggung siapa yang diceritain Nabi, yang diceritain Allah? Nabi Muhammad SAW. Bukan punggung kita. Lu mau samain kita sama Nabi, dari mana ujungnya? Beda kita sama Nabi. Maaf, Nabi terima wahyu, betul? Betul? Kalau kita punya anak namanya sama apa beda? Beda nggak? Beda, nggak bisa kita disamain. Nabi kalau mau ngeludah ngedaham tangan sahabat berebut tuh. Tangan yang pertama nyampe, ludahnya Nabi ditaruh di tangan sahabat, diusap, disapu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Apa kata Nabi? Kafir, murtad, neraka? Enggak. Apa kata Nabi? Wahai sahabatku, engkau tidak akan pernah tersentuh api neraka. Ludah Nabi berkah. Ludah Nabi syafaat. Ludah lu. Siapa yang mau nangkep? Beda gak kita sama Nabi? Beda. Gak bisa kita disamain. Saya mau bilang, Nabi manusia bukan? Manusia bukan? Nabi manusia, bukan malaikat. Betul? Kita diajarin gak cara buang air besar, cara buang air kecil? Diajarin gak sama Nabi? Diajarin, guru-guru kita ngajarin gak? Kalau Nabi buang kotoran, buang air kecil, buang air besar, wajar. Karena Nabi manusia. Nabi makan enggak? Banyakan makan apa ibadahnya? Kalau kita? Beda lagi tuh kita. Betul enggak? Dikit-dikit gares, lagi sholat. Ya Allah, krocok, ya Allah. Ada aja. Nabi manusia, betul. Nabi makan, Nabi minum, buang kotoran, wajar. Karena Nabi manusia. Tapi saat Nabi buang kotoran, bumi terbuka.
Kotoran Nabi masuk ke bumi, dimakan bumi. Lu siapa yang makan? Lele aja masih ngelepeh. Lalu keluarin bareng kangkung. Sama gak kita sama Nabi? Gak ada sama-samanya kita. Sampai ada ulama menyatakan bahwa Nabi SAW adalah sosok manusia yang paling mulia, yang paling agung. Dan Nabi Muhammad adalah manusia di ibadahnya dalam keadaan paling khusyuk. Jika dari zaman Nabi Adam dikumpulkan umat manusia, berkumpul di tanah lapang, mereka salat 4 rakaat dalam keadaan khusyuk, wallahi tidak dapat mengalahkan 1 rakaat kehusyuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beda enggak kita? Makanya kita memuliakan Nabi di malam ini agar kita pun dimuliakan oleh Allah. Kita mengagungkan Nabi di malam ini agar kita pun diagungkan oleh Allah. Apa salahnya kita mengatakan Nabi itu adalah manusia mulia? Kalau kita merasa diri kita hina, kita tahu banyak dosa. Saya mau tanya, orang kesini yang datang semua bawa dosa enggak? Banyak apa dikit? Banyakan mana duit yang dibawa? Ikan berarti kita banyak sadarnya. Caranya apa? Ini nih tempat begini. Allah gampang nurunin hidayah. Orang kadang kan suka nilai orang lain. Pak, Bu, kalau kita lagi diomongin orang, apalagi di media sosial, biarin aja. Biarin. Fitnahan demi fitnahan biarin. Kenapa emang? Jangan khawatir. Ya, maaf ya, Rifki mau difitnah, bodoh amat. Imam Syafi'i alim, fatwanya kita pakai, masih difitnah kok. Diomongin orang. Apa kata Imam Syafi'i? Disamperin sama muridnya, wahai Imam, engkau diomongin, engkau dijelekin begini. Senyum Imam Syafi'i. Ya udah, tak apa-apa katanya. Kalau kita digituin mah kita samperin golok telanjang. Betul nggak? Lah beda. Orang yang soleh sama alim itu beda. Saat di mana fitnah itu keluar, jawabannya iman. Ya, Allah aja masih dibilang punya anak. Betul nggak? Ada nggak yang fitnah Allah punya anak? Ada. Ya, Nabi Muhammad aja masih dikata tukang sihir. Betul nggak? Fitnah bukan? Apalagi Muhammad bin Idris, kata Imam Syafi'i. Nah kita kalau lagi diomongin orang, kita lagi difitnahin orang, angkat tangan, ya Allah berikan mereka taufik dan hidayah. Tutup aib mereka. Jangan sampai Allah bongkar aib mereka. Itu mintanya. Kenapa? Kita mendoakan orang aibnya ditutup, maka Allah akan tutup aib kita. Kita jangan ngebales kalau orang udah ngejelekin kita. Kadang manusia hubungan sama Allah baik, tapi hubungan sama manusia nggak baik. Kita hubungan sama Allah baik, ahli ibadah, sampai sholat bisa di atas air sekalipun, tapi urusan kita sama manusia nggak baik, amal ibadah tidak akan dicatat oleh Allah. Ada satu kisah, ada satu orang saleh, dia ini orang ahli ibadah. Ini orang ahli ibadah nih. Kalau dibilang soleh berarti sempurna ya. Ini orang ahli ibadah. Dari umur dia balik sampai akhir umur 1000 tahun dikasih sama Allah. Ahli ibadah, setiap yang sunnah jalan, wajib jalan, semua dijalani. Kasih keistimewaan sama Allah. Diturunin malaikat, pemegang buku penghuni surganya Allah. Begitu dibuka, ditanya sama ini orang, Tuhan siapa? Saya malaikat Allah yang diizinkan oleh Allah untuk berjumpa denganmu. Itu apa di tangannya? Buku. Buku apa? Penghuni surganya Allah. Coba dilihat, pasti ada nama saya katanya. Dibuka. Sekebet, 2 kebet terus sampai habis. Namanya gak ada. 2 kali dilihat, gak ada juga namanya. 3 kali dilihat, namanya masih gak ada. Allah izinkan ini malaikat sampaikan kepada hambaku apa yang membuat namanya gak ada di pintu surgaku. Apa kata Allah? Sampaikan,
hubungannya kepadaku, ibadahnya kepadaku baik, tapi hubungan sama manusia tidak baik, maka tidak akan tertulis amal ibadah yang baik di sisiku, kata Allah. Ini kita tetangga baru bikin pondasi aja kita yang tempel koyo. Tetangga motor jatuh kita yang kejang-kejang. Gak boleh begitu, gak boleh. Urusan manusia, manusia baik-baik sama manusia. Maaf, saudara kita jauh-jauh, yang paling dekat siapa? Siapa yang paling dekat? Tetangga. Sayangin tetangga kita. Kalau rumah kita kebakaran, kita lagi tidur, yang nyiram duluan siapa? Tetangga. Emang lu siapa? Keluarga. Lu tahu dari sono. Tetangga. Sayangin tetangga-tetangga kita. Apa yang dia butuhin lengkapin, saling melengkapi. Ramadan diajarin tuh kita tuh. Kalau tetangga satu bikin kolak banyak, bagi dah tuh. Kiri satu, kanan satu mangkok. Bib, saya sering begitu tapi nggak pernah dibalas. Allah yang balas. Kadang orang minta dibalikinnya, ada isinya juga, mangkok kosong dibalikin. Kadang manusia kan nggak tahu diri. Perayaan Maulid ini untuk ngerubah diri, bukan nganggap kita ini udah manusia yang paling benar. Maaf, kenapa tiap kali Maulid Allah memberikan kepada setiap orang-orang, ulama-ulama, nyampein semuanya tentang ibadah kepada Allah. Betul nggak? Betul nggak? Udah dijalanin apa belum? Dari tahun lalu sampai tahun sekarang udah dijalanin belum ilmunya? Belum. Kenapa? Karena kita nggak punya keyakinan. Karena iman kita penuh dengan keraguan. Lihat Nabi Ibrahim, iman tanpa keraguan. Imannya yakin. Saat dia nggak punya anak, dia jaga Siti Sarah. Allah berikan satu petuah. Wahai Ibrahim, nikah lagi. Dipilihin sama Allah Siti Hajar. Dinikahin Siti Hajar. Baru nikah dapat anak Nabi Ismail. Senang gembira Nabi Ibrahim. Begitu lagi senang-senangnya disuruh pindah, bawa Siti Hajar ke tanah Bakah. Tanah yang tandus, tidak ada dedaunan, tidak ada air. Ditinggal oleh Nabi Ibrahim karena perintah Allah. Sampai Siti Hajar mengatakan, wahai Ibrahim, ini atas perintah siapa kau taruh aku di sini? Ini atas perintah Allah. Maka jika ini perintah Allah, engkau pergilah wahai Ibrahim. Pergi wahai suamiku. Kenapa? Pasti aku akan dijamin oleh Allah. Ini ujiannya Nabi Ibrahim, masih nerima kita. Ya Allah, corona kemarin kan ujian gede buat kita, betul? Betul nggak? Saya minta maaf. Waktu corona ujian. Ujian apa azab? Azab apa ujian? Ujian bagi yang ibadah. Yang nggak ibadah azab. Pusing. Waktu corona pusing. Apa yang dipusingin? Gak punya duit. Betul? Rumah tangga hancur gak? Yang sering minta talak istri rata-rata. Perempuan, maaf, di Indonesia waktu itu saat corona peningkatan perceraian hampir 30%. Siapa rata-rata yang minta untuk bercerai? Perempuan, istrinya. Kenapa? Karena dia nggak yakin. Coba saya mau tanya, yang kerja di PHK, betul? Yang punya usaha bangkrut, betul nggak? Tapi saya mau tanya, Allah baik nggak? Saat corona itu datang, sarapan kita berhenti apa enggak? Makan siang masih makan, sore masih nyemil singkong, ubi, ngopi masih, malam masih makan, tengah malam masih nyemil Indomie. Apaan yang lo pusingin nanti tiap hari lo makan mulu? Fa innamal usri usran innama'al. Gak akan ada. Setiap ada kesulitan Allah kasih jalan keluar. Gak mungkin. Perayaan Maulid nyadarkan diri kita bahwa kita ini seorang hamba, gak ada apa-apanya sama Nabi. Kalau kita lebih banyak makan daripada ibadah, Nabi tidak pernah kenyang selama 3 hari berturut-turut. Tidak ada dalil yang menyatakan bahwa Nabi pernah kenyang 3 hari berturut-turut. Kalau kita gak pernah keadaan lapar berturut-turut, itu bedanya kita sama Nabi. Nabi sayang sama kita, yuhal hadirun. Sampai kita nih kenapa sampai sekarang gak pernah kelaparan? Karena sudah ditalangi oleh Nabi Muhammad SAW.
Kita tinggal sholat, tinggal sholat. Tapi masih ada yang gak mau sholat. Padahal udah tinggal sholat. Gak pakai dikejar pedang, gak pakai diperangin. Kenapa ini semua gak terjadi pada zaman kita? Karena Nabi sudah nalangin. Ini semua adalah aturan Allah. Karena Nabi sayang sama umat. Dikasih kesempurnaan buat umat. Biar tinggal ibadah. Emang dasar kita blow on. Padahal di dalam sholat kita sudah berikrar, inna salati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil. Udah dijalanin belum tuh? Ya Allah, aku serahkan hidupku, matiku, semua aku serahkan kepadamu. Betul? Betul? Coba. Gimana khusyuknya? Begitu masuk Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Ya Allah, kunci motor ketinggalan. Ya Allah, kompor belum dimatiin, ya Allah. Ada aja kalau kita lagi ibadah. Kenapa? Karena kitanya gak yakin, gak pasrahkan diri kepada Allah. Mudah-mudahan keluar dari tempat ini Allah berikan kita hidayah, sehingga kita yang yakin kepada Allah. Jangan pernah, ingat, jangan pernah bersandar kepada manusia. Ingat, kalau orang sudah berharap kepada manusia, bersandar kepada manusia, siap-siap akan menerima kekecewaan. Jika dia bersandar kepada Allah, pasti akan mendapatkan kebahagiaan dunia maupun akhirat. Amin ya Rabbal. Jangan jauh-jauh dari Nabi Muhammad. Jangan pergi dari cintanya Nabi Muhammad. Sesuatu yang tertempel dengan Nabi, pasti dia akan menjadi mulia. Setiap sesuatu yang menempel dengan Nabi, pasti dia akan menjadi terhormat. Berkah Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pulang dari tempat ini makin cinta sama Nabi. Mudah-mudahan pulang dari tempat ini kita makin gampang untuk menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah. Makin timbul rasa cinta di antara satu hamba dengan hamba yang lain. Amin ya Rabbal. Saya mau ngajak baca salawat, mau? Mau enggak? Hadroh ada? Hadroh ada enggak? Enggak ada. Enggak ada. Salawat Busra hafal enggak? Hafal enggak? Allahumma salli wa sallim Muhammadin sahibil busyra salatan tubash وأهلنا وجميع مشايخ ومعلمينا وطلبتنا من يومنا هذا إلا يوم Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa abdan ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه الفاتحة بالقبول وتمام كل سول وإلى حضرة الرسول بسر الفاتحة. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم والمعافة من الفتن يا قلب ألوي شفاعة يا قلب ألوي شفاعة يا قلب ألوي شفاعة كل كربة تنجلي بكم بكل أهل الولاية كل حاجة قضي كل حاجة قضي كل حاجة قضي درك يا أهل المدينة درك يا أهل المدينة درك يا أهل المدينة يا تريم أهلها يا تريم أهلها يا تريم أهلها واعف عنا كريم واعف عنا رحيم يا فارج الحق يا كاشف الغام
ya man li abdihi yaghfir wa yarham. Da'wahum subhanakallahumma tahiyatu fi assalam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.